Warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mata kuliah akuntansi perbankan tentang pekerjaan lapangan, evaluasi, dan bukti audit. Yang pertama, saya Friatum Muzamzama. Saya Fitriani Widayati. Saya Dira Nolita. Saya Rahmanita Maudini. Baik, yang pertama kita akan membahas tentang tahap pelaksanaan. Pada tahap ini lebih difokuskan pada pengujian transaksi dan komunikasi dengan auditor. Dari sini akan dihasilkan daftar temuan yang signifikan dan disajikan dalam draft laporan audit. Tahapan pelaksanaan audit dimulai dari pertemuan awal, yaitu auditor diharapkan memperoleh gambaran mengenai auditor, baik sistem yang akan diaudit, sumber daya yang tersedia, atau informasi yang relevan. Yang kedua adalah pengujian transaksi. Pengujian ini menggunakan berbagai macam teknik, termasuk sampling untuk menilai pengendalian internal perusahaan. Selanjutnya adalah tahapan komunikasi audit, yaitu menginformasikan tentang kemajuan audit selama proses berlangsung, bisa via email atau media komunikasi lain. Dan yang terakhir adalah pertemuan terakhir. Di sini membahas tentang temuan awal dan rekomendasi auditor kepada auditor. Selanjutnya adalah evaluasi, yaitu auditor menyampaikan pendapat dan rekomendasi kepada auditor tentang kelemahan sistem setelah dilakukan evaluasi. Di sini merujuk pada penerapan standar IIA 2120 A4. Teknik evaluasi terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bagan alir, pengujian transaksi, internal control questionnaires, selanjutnya internal control evaluation system. Bagan alir menggambarkan secara visual proses yang didesain atau dimaksudkan tujuan pengendalian. Pengujian transaksi memastikan semua kebijakan dan proses pengendalian yang diterapkan telah diikuti dalam memproses transaksi. ICH berfungsi untuk menuntun auditor bertanya tentang internal kontrol khusus atau umum kepada manajemen auditor. Internal Control Evaluation System hampir sama dengan ICH, namun lebih ditekankan pada aspek sistem informasi yang diterapkan auditor. Selanjutnya, bukti audit. Bukti yang ditemukan audit harus memberikan dasar yang memadai untuk pemberian pendapat auditor, temuan, dan rekomendasi auditor yang dinyatakan dalam laporan audit. Kriteria audit terbagi menjadi 3. Yang pertama, cukup jumlah bukti audit yang menggambarkan keseluruhan kondisi yang dipermasalahkan dengan mempertimbangkan sampling statistik, materialitas, tingkat risiko, dan tingkat pengetahuan terhadap operasional aktivitas yang diaudit, sehingga bukti audit tersebut harus mendukung menguatkan keputusan auditor dan memberikan jaminan jika bukti yang diperoleh dapat sebagai dasar pembuktian. Yang kedua, relevan. Bukti berhubungan langsung dengan tujuan dan ruang lingkup audit yang dijalankan. Yang ketiga, andal. Bukti yang diperoleh harus akurat, dapat dipercaya, tidak bias, dan jika memungkinkan bukti tersebut diperoleh dari pihak ketiga atau diperoleh langsung oleh auditor, misalnya tagihan, hasil konfirmasi auditor, dan lainnya. Klasifikasi bukti audit berdasarkan sumbernya. Terbagi menjadi 4. Yang pertama ada bukti internal, yaitu bukti yang dibuat audit, misalnya memo, slip gaji, dan lainnya. Yang kedua ada bukti internal eksternal, bukti yang berasal dari lingkungan internal tetapi juga melibatkan proses yang dilakukan oleh pihak eksternal, misalnya bukti pengiriman barang. Yang ketiga ada bukti eksternal internal, bukti yang berasal dari pihak eksternal tetapi selanjutnya diproses lebih lanjut oleh pihak internal, misal faktur penjualan. Bukti eksternal, bukti yang berasal dari pihak eksternal dan dibuat oleh pihak eksternal, misalnya hasil konfirmasi yang dilakukan oleh auditor, konfirmasi bank terkait saldo kas, dan konfirmasi dari para pelanggan terkait piutang.
Selanjutnya yaitu tipe bukti audit. Pertama, struktur pengendalian intern atau SPI dapat dijadikan bukti yang kuat mengenai keandalan informasi yang dicantumkan dalam laporan keuangan. Kedua, bukti fisik. Bukti yang diperoleh auditor melalui aktivitas pengamatan secara langsung, misal cash opname. Ketiga, bukti dokumen. Bukti dokumen dibuat pihak luar yang dikirim langsung kepada auditor, misal surat konfirmasi. Bukti dokumen yang dibuat pihak luar yang bebas disimpan dalam arsip perusahaan, misalnya sertifikat Wesel Tagi. Bukti dokumen yang dibuat dan disimpan oleh perusahaan, misalnya notulen rapat. Ketiga, bukti keterangan. Bukti yang diperoleh dari pihak audit dan pihak ketiga melalui pertanyaan yang diajukan oleh auditor. Keempat, bukti analitis, yaitu bukti yang diperoleh dari analisis terkait data audit dan data yang lain. Selanjutnya yaitu teknik pengujian. Pertama, wawancara untuk pengumpulan bukti. Kedua, pengujian audit terdiri dari pengujian kepatuhan dan periksaan rinci atas kecukupan kontrol dan efektivitas. Ketiga, seleksi. Ada dua tipe seleksi, yaitu dengan statistik. Kedua, melalui judgement auditor atau non-statistik. Keempat, pertanyaan. Pendekatan struktural untuk pengumpulan informasi dari populasi yang besar. Kelima, inspeksi. Mengamati secara rinci atas tempat kejadian dilakukan terhadap dokumen dan fisik. Keenam, diagram. Deskripsi yang disajikan dengan grafik. Selanjutnya itu pemodelan. Pengambilan keputusan melalui simulasi proses aktual, yaitu model matematika dan statistik. Observasi, pengamatan terkait pengendalian intern yang diterapkan audit. Konfirmasi ada dua tipe, yaitu positif dan negatif. Yang positif perlu dijawab secara tertulis, dan yang negatif tidak perlu dijawab. Selanjutnya analisis. Tadi informasi yang diperoleh untuk memberikan kesimpulan membandingkan beberapa indikator. Vouching, menelusuri suatu dokumen ke dasar. Tracing, menelusuri bukti transaksi. Scanning, penelaahan secara umum terhadap dokumen, catatan, dan daftar pendukung lainnya. Contoh kasus, pada tanggal 20 Juni 2011, auditor menemukan bahwa salah satu debitur PT X bangkrut pada tanggal 1 April 2011. Penjualan kepada debitur dilakukan pada tanggal 15 Oktober 2010. Jumlah tersebut tertagih pada tanggal 31 Desember 2010 dan 10 Februari 2011. Menurut SA, Seksi 560 tentang peristiwa kemudian menyatakan bahwa auditor mempunyai tanggung jawab tertentu atas kejadian dan transaksi yang mempunyai pengaruh material atas laporan keuangan yang terjadi setelah tanggal laporan posisi keuangan sampai dengan tanggal berakhirnya pekerjaan lapangan, tanggal laporan audit. Untuk penyelesaiannya, pada kasus ini, piutang salah satu debitur tersebut telah tertagih pada tanggal 31 Desember 2010 dan 10 Februari 2011. Artinya, kejadian ini tentunya telah dilakukan revisi atas laporan keuangan PT X dan telah dilakukan penyesuaian oleh auditor. Karena pekerjaan lapangan selesai tanggal 10 Februari 2011 dan laporan auditor keluar tanggal 2 Maret 2011, artinya kebangkrutan salah satu debitur PT X tanggal 1 April 2011 tidak menjadi tanggung jawab oleh auditor. Terima kasih. Sekian dari presentasi kelompok 7. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.